Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tambah, kita perkuat rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua hingga sampai detik ini kita masih berstatus sebagai Abdullah, hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepadanya, yang masih istiqomah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Lebih-lebih adalah kenikmatan yang kita rasakan pada sore hari ini. Allah berikan taufik kepada kita, Allah ringankan langkah kita, longgarkan hati kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Majelis yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haffathumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, turun pada majelis kita ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fiman indah. Dan apa yang kita lakukan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Apalagi kita sudah memenuhi syarat atau kriteria yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada di masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita dengarkan bersama ayat-ayat Allah dibaca. Kemudian sebentar lagi juga kita akan kupas
beberapa ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian kita pelajari, kita dalami, dan syukur-syukur nanti kita saling mentadarusi, bukan hanya dari kami tetapi juga dari antum sekalian. Syarat-syarat untuk kemudian mendapatkan keutamaan itu alhamdulillah sudah terpenuhi, dan mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan fadilah-fadilah yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tadi. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, di mana bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan hanya sekedar kita bersolawat kepada beliau, tetapi solawat yang kita lantunkan penuh dengan pemaknaan, penuh dengan rasa cinta, pasti akan melahirkan semangat untuk mempelajari sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, tetapi kok males mempelajari kalam-kalam beliau, sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau, itu dipertanyakan klaim cintanya. Kalau ada orang yang solawat menggebu-gebu, hobinya solawatan, ya, tapi kok solawat itu tidak menghantarkannya untuk semangat mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi solawatnya minim pemaknaan. Bisa jadi solawatnya hanya ngikuti tren, atau kemudian hanya menikmati lantunan-lantunan nadanya tanpa paham kandungannya atau tanpa penghayatan yang dalam. Karena syariat Allah, ibadah-ibadah yang ditetapkan, termasuk fadilah-fadilah solawat yang dianjurkan untuk kita lantunkan, itu tidak berdiri sendiri. Itu ada maqasidnya, itu ada tujuan-tujuannya, dan ada samrohnya. Selalu kita ingatkan bahwasanya ibadah-ibadah, termasuk ibadah-ibadah mahdhah, termasuk zikir-zikir yang kita lantunkan, doa-doa yang kita ucapkan, solawat-solawat yang kita senandungkan, itu harus ada samrohnya, harus ada buahnya. Dan salah satu buah dari itu semua adalah semangat, keseriusan untuk menggali apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berharga melebihi sunnah-sunnah beliau, melebihi ma udhifa ilaihi min qaulin au fi'lin au takririn au sifah khalqiyah wa khuluqiyah. Apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang disandarkan, yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau atau perbuatan beliau atau takrir muwafaqah beliau atas
apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau, atau sebagian ulama ada yang menambahkan sifat khalqiyah wa khuluqiyah, sifat-sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak-akhlak beliau. Inilah yang menjadi warisan yang harus kita gali, dan semangat kita untuk menggali warisan itu merupakan bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji. Dan insya Allah pada hari ini kita akan memasuki bab yang pertama, bagaimana beliau menamakan bab yang pertama ini dengan al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas wa ihdarun niyyah, dan bagaimana kita menghadirkan niat fi jami'il a'mal, pada semua amalan-amalan kita, wal aqwal, dan perkataan-perkataan kita, al barizah wal khafiyah, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Ini bab pertama, dan kebanyakan para ulama ketika mereka menyusun kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mereka memulai dengan babun niyah. Ya, bab niat, mengingatkan kita akan keikhlasan. Karena apa? Niat yang ikhlas ini adalah kunci. Ya, niat ikhlas adalah kunci. Kunci bagi kita untuk mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Kunci yang dengannya kita bisa membuka pintu-pintu pahala. Yang kalau kita tidak memilikinya, apapun, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, akan menjadi habaan mansura. Akan menjadi hilang begitu saja ketika salah niat. Maka sebagaimana para ulama-ulama yang lain memulai kitabnya dengan babun niyah, begitu juga Al-Imam An-Nawawi ketika memulai penjelasan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan illa, kecuali
liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Bagaimana mereka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan baginya ketaatan. Ad-din di sini ada yang mengartikan agama. Ada juga yang mengartikan at-ta'ah, ketaatan. Ya. Dan dua makna ini tidak saling bertentangan. Karena agama tentu meniscayakan ketaatan. Sedangkan agama tanpa ketaatan ya tidak ada artinya. Dan ketaatan yang hakiki itu adalah ketaatan berdasarkan agama, berdasarkan syariat. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, dan bagaimana manusia itu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ikhwah fillah arsyadakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan uslub an-nafyu wal istithna, dinafikan terlebih dahulu kemudian baru dikecualikan. Di sini memberi makna takkid wal mubalaghah, ya, penekanan dan penyangatan akan tujuan dari kehidupan, yaitu ibadah. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi yang langsung, bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas. Itu secara dzauq, secara rasa, bahasa, berbeda dengan ketika dinafikan terlebih dahulu, wa ma umiru, tidak diperintahkan apa-apa kecuali untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan, mengikhlaskan niat karena Allah. Itu juga yang digunakan dalam kalimat tahlil. Ya, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. La ilaha dinafikan terlebih dahulu, enggak ada Tuhan. Enggak ada ilah. Ya. Sebagian ulama menafsirkannya dengan la ma'buda bihaqq. Tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berbeda nanti maknanya, kaitannya dengan penekanan, kaitannya dengan penyangatan. Ketika redaksinya adalah annallaha huwal ilah al-ma'bud bihaq, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Ya, ini maknanya lebih dalam, maknanya penuh dengan penekanan dan kekuatan serta penyangatan. Maka ikhwah fillah arsyadakumullah, di sini kita harus kembali mengevaluasi, bermuhasabah atas hakikat kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita apa-apa. Kalau hari ini yang menjadi perhatian kita adalah soal
jenjang-jenjang pendidikan. Yang sebenarnya jenjang-jenjang pendidikan, status-status, gelar-gelar itu adalah buatan manusia. Dan itu pun buatan manusia akhir zaman. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada gelar-gelar itu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada jenjang-jenjang dan status-status pendidikan itu. Hari ini yang menjadi perhatian manusia adalah profesi-profesi. Menjadi ini, menjadi itu. Hari ini yang menjadi perhatian manusia adalah status-status sosial. Yang kemudian membuat kasta-kasta dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk meraih itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan ini itu, kecuali yang Allah perintahkan hanyalah bagaimana kita melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah itu kita niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya yang kita lakukan, ya apapun yang kita raih dalam kehidupan ini, dari sisi-sisi duniawi itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita tetap bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apapun gelar yang kita dapatkan, apapun status sosial yang kita miliki, berapapun rizki yang kita terima, itu menjadi tidak penting. Berdasarkan ayat ini, yang penting dengan itu semua, kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang yang Allah perintahkan. Allah nggak nyuruh kita macam-macam. Allah nggak nyuruh kita ini itu. Yang Allah suruh adalah bagaimana kita beribadah kepadanya dengan memurnikan ketaatan, ikhlas hanya karenanya. Kemudian juga bagaimana kita bisa menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kalau itu semua bisa kita lakukan, maka hidup ini lebih dari cukup. Ya. Dan itu adalah agama yang lurus. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Bagaimana korban-korban, sembelihan-sembelihan ya yang diperuntukkan untuk Allah, yang diniatkan karenanya. Kalau kita nyembelih korban pada waktu Idul Adha, kalau kita menyembelih dalam rangka untuk akikah, kalau kita menyembelih sebagai hadyu saat kita melaksanakan ibadah haji, ya kita harus membayar dam, ada tamato, ada hadyu yang lain. Ya, itu kalau kita niatkan karena Allah, kalau sembelihan itu kita lakukan, kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dagingnya atau tidak? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh daging itu atau tidak? Tidak. Kalau kita melakukan kurban, yang makan dagingnya siapa? Ya kita. Sebagian sahibul kurban, sebagian dibagikan kepada kaum muslimin. Kalau kita nyembelih akikah,
Yang nerima akikah siapa? Hah? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak dapat bagian, Allah enggak mungkin ditulis dalam daftar penerima akikah. Karena memang Allah enggak butuh dan enggak mungkin nyampe kepada Allah daging-daging itu secara fisik. Tetapi yang bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Itu yang mahal. Yang sampai kepada Allah adalah niat. Ya, niat. Bukan soal dagingnya, bukan soal sembelihannya, bukan soal apa yang dikorbankan, tetapi niat dan ketakwaan itu yang mahal, yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, Al-Imam An-Nawawi menukil firman Allah yang lain dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada dada-dada kalian, yang ada pada hati-hati kalian, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Dari ketiga ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi ini semuanya menegaskan tentang pentingnya niat. Tentang pentingnya menghadirkan niat itu saat kita beramal atau saat kita mengucapkan sesuatu, baik itu adalah apa-apa yang nampak dan apa-apa yang tersembunyi. Ya. Bahwa ketika kita melaksanakan wudu, la budda minan niyah, harus dengan niat. Ketika kalian datang ke sini, ya, niatnya apa? Itu penting. Ketika antuna sekalian hadir ke sini, betul-betul ingin ngaji kitab, ikhlas lillahi ta'ala, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, akan berbeda ketika tidak menghadirkan niat sama sekali. Akan berbeda ketika niatnya salah. Ya, yang penting absen. Kata bagian kemahasiswaan wajib. Nanti kalau nggak absen, nilainya kurang. Nanti kalau nggak hadir, nggak dapat sertifikat. Itu sudah beda lagi. Beda lagi sama orang yang bisa jam'un nawaya, mengumpulkan niat-niat yang baik. Para ulama menegaskan niyatul mukmin an-niyah tijaratul ulama. Niat itu adalah bisnisnya para orang-orang yang berilmu. Ya. Beda orang yang berilmu sama nggak berilmu itu soal niat. Antum hadir ke sini, kalau niatnya cuma satu, rugi. Karena apa? Tergantung niat. Tapi kalau hadir ke sini niatnya bismillah, mau memperkuat bahasa Arab, ya khususnya maharah, fahmil, makro, kemahiran dalam memahami apa yang dibaca,
Bismillah, niat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bismillah, menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa. Bismillah, menunaikan kewajiban sebagai pegawai. Ya, Bismillah untuk silaturahmi, ketemu ustadz, ustadzah. Bismillah, niat untuk iktikaf. Ayo, siapa yang lupa menghadirkan niat untuk iktikaf? Hah? Rugi. Kita sejam di sini kalau nggak tercatat dapat niat iktikaf, ya rugi kita. Ya, jam'un nawaya, mengumpulkan niat-niat itu penting. Boleh enggak? Boleh. Dan kita akan mendapatkan pahala sebagaimana niat kita. Ya. Kemudian dari ayat-ayat ini semua, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, menegaskan bahwasanya an-niyatu mahalluha al-qalb. Bahwasanya niat itu tempatnya ada di hati. Nah, di sini kemudian ada penjelasan panjang lebar yang diperdebatkan oleh para ulama tentang hukum talaffuz bin niyah. Bagaimana kita mengucapkan niat. Sholat, harus enggak sih kita bilang nawaitu? Ya, sholat ad-duhri, ya, arba rakaat dan seterusnya. Kita mau masuk ke masjid, selama 1 jam di masjid kita mengucapkan nawaitul i'tikaf, aku berniat untuk i'tikaf, itu harus diucapkan apa enggak? Nah, ini memang ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama, khususnya madhab Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya niat itu harus ditalaffuzkan. Niat itu harus diucapkan. Ya, setidaknya itu lebih afdal daripada tidak diucapkan. Sebagian ulama yang lain berpendapat nggak perlu diucapkan, karena seperti apa yang diisyaratkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin tadi, Muhammad Saleh Al-Utsaimin, bahwasanya an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya ada di hati. Bahkan ada sebagian ulama yang agak keras mengatakan talaffuz bin niat itu bid'ah. Nah, gimana sikap kita, Ustaz? Di antara perbedaan pendapat para ulama, pertama, kita harus menyadari, meyakini dan mengetahui inti dari masalah ini adalah wujub ihdharin niyah. Pentingnya menghadirkan niat. Jadi jangan sampai antum gak niat. Sholat udah sholat 2 rakaat bingung mau sholat apa. Jangan sampai, harus ada niatnya. Nah, itu pertama. Sepakat para ulama berdasarkan ayat-ayat ini tentang wajibnya menghadirkan niat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana dengan talaffuz bin niat? Ya, kalau kami pribadi memahami talaffuz bin niat itu adalah sarana untuk membantu menghadirkan niat. Ya, ketika kita mau sholat, usolli. Nah, dalilnya apa? Bukan shollu kama ra'aitumu niyo usolli. Ya, kadang jadi bercandaan ya. Shollu kama ra'aitumu niyo usolli. Dalilnya bukan itu. Bahwa talaffuz bin niat itu membantu kita untuk menghadirkan niat. Karena apa?
kadang kita ketika melaksanakan sesuatu, kadang nggak sadar, refleks saja tiba-tiba takbiratul ihram, sholat, sudah baca Al-Fatihah, sudah rukuk, sudah sujud, baru bingung. Iki mau sholat apa ya? Ya, oh, aku tadi belum sholat duhur, padahal sudah waktu asar loh. Niat sing endi. Nah, ini kan masalah. Ketika kemudian kita tidak menghadirkan niat, maka talafut bin niat itu membantu kita untuk menghadirkan niat. Kalau tujuannya itu, insya Allah menjadi ringan. Khilaf dalam masalah ini menjadi ringan. Ya. Tetapi ketika kemudian talafut bin niat itu menjadi syariat yang harus ketika tidak mengucapkannya diyakini ibadah tidak syah, atau dengan mengucapkannya ada keutamaan tertentu, yang tidak mengucapkannya tidak mendapatkan keutamaan tertentu. Nah, itu baru bisa masuk dalam kategori bid'ah. Ya. Jadi kalau tujuannya adalah untuk membantu menghadirkan niat, insya Allah khair. Meskipun ya kalau kita mau iltizam, lebih iltizam dengan sunnah, ya an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Kalaupun diucapkan dalam rangka untuk membantu. Ya. Nah, ada fenomena orang hafal nawaitu, orang hafal niat sholat, niat melakukan sesuatu bahasa Arab tapi nggak paham artinya. Gimana itu? Usolli, sunnatal witri, dan seterusnya hafal. Orang dengar itu tiap Ramadan, tapi dia nggak tahu artinya. Ya itu nggak sesuai dengan tujuan, karena tujuan dari talafut bin niat itu adalah membantu menghadirkan niat, men ora lali, diucapno gitu. Bersatu antara ucapan lisan dengan ucapan hati itu lebih kuat. Ya, jadi ini tidak tepat sasaran. Maka bagi pengamal talafut bin niat, tolong niat-niat yang antum ucapkan pakai bahasa Arab itu dipahami artinya.